Dulu aku nggak berani ngomong loh, Kang. Udah Steph, lo siaran malam aja, pakai baju yang seksi aja. That's it, ya nggak? Gitu. Sejak awal itu memang ada kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk-bentuk yang tidak kita sadari sebagai sebuah kekerasan. Termasuk dengan intake perempuan yang disedikitin. Kenapa? Karena akan nyusahin kalau dia hamil. Kan Aku pernah ada yang ngomongin bahkan, Kang. Halo teman-teman YouTube. Hari ini aku mau ngobrol lagi sama Kang Abi Besma. Jadi mau ngundang karena sebelum Kang Abi akan berangkat ke Amerika. Ngapain, Kang? Mungkin bisa cerita dulu sedikit. saya dapat postdoktora di Amerika. Bidang komunikasi. Bidang komunikasi, sejarah komunikasi. Wow. Saya neliti media massa dari tahun 65 sampai 2020. Kalau ngomong soal 65 berarti isunya itu kan? Ya, Itu kan? I see. Itu kan? Harus tahu lah ya. Hari ini kita nggak usah bahas yang itu berat soalnya. Itu konten sendiri. Iya, bener. Bisa tahu berarti kan sehatam apa Kang Abi soal dunia komunikasi dan juga ya spesifik juga media massa kali. Beberapa waktu ini Kang Abi itu banyak yang heboh. Dan jurnalis wanita juga ada yang kemarin viral. Walaupun dia lagi nggak bertugas ya Kang. Dia mengalami pelecehan seksual benar di stasiun. Walaupun sebenarnya kalau lagi bertugas pun sering juga kan jurnalis perempuan mengalami pelecehan seksual. Banyak juga nggak Kang Abi tahu? Iya. Atau bukan pelaku kan? Semoga sadar tidak sadar saya tidak pernah melakukan itu ya. Semoga Iya. tidak itu. Karena siapa tahu misalnya saya lagi dalam keadaan apa gitu kan, terus ada yang tersentuh atau apa, saya minta maaf tapi saya nggak pernah kesana. Saya harus narik lebih jauh lagi. Kenapa? Tidak harus wartawan. Justru blessing disguise-nya yang bersangkutan adalah wartawan. Ya, Bisa bersuara, menyuarakan. betul. Dalam teori jurnalisme kan ada voicing the voiceless kan. Iya. Yang paling susah itu pada saat yang dilecehkan adalah orang-orang yang tidak bisa bersuara, Steph. Iya. Pada saat kita berbicara dengan wartawan, lu gila aja lu ngelecehin wartawan gitu kan. Tanpa dilecehin aja dia akan ngelawan gitu kan. Apalagi dilecehin, dia bisa bersuara. Nah, concern saya adalah sudah berapa kali orang itu melakukan orang lain yang bukan wartawan. Benar. Dan itu yang saya kasihan. Kenapa? Voicing the voiceless. Orang-orang kayak journalism, media yang kerja di media, atau orang-orang yang punya power, seharusnya bisa menjadi representasi untuk menyuarakan orang-orang yang tidak bisa bersuara. Itu idealnya. Tapi gitu kan kenyataannya bahkan kadang-kadang jurnalis wanita yang mungkin karena relasi kuasa di dalam Ya, medianya sendiri akhirnya tentu. tetap mengalami pelecehan seksual dan nggak bisa bersuara juga. Ya, dengan adanya kemarin harusnya menjadi pintu masuk gitu ya, untuk kita membongkar ataupun kita membahas apapun yang Iya sih. yang tadi voiceless tadi gitu. Tapi jurnalis perempuan juga termasuk biasanya spesifik jurnalis ya Kang. Itu Ini dari lu ya pasti ya? curhat sekalian. Nggak apa-apa. Terutama misalnya narasumber itu yang paling susah kan. Kalau narasumber centil kayak gitu tuh, itu tuh Kang. Mungkin Abi punya. Ini kita di YouTube kan ya? Iya benar. Saya boleh ngomong agak kasar dikit nggak? Iya boleh dong. Apa ya? Ada seorang dosen saya nggak akan ngomong gitu, tapi biarlah ini jadi suara saya gitu. Saya laki-laki, ya, saya laki-laki. Dan ini 2 kali saya mengalami itu. Pada saat saya ngomong gitu, kenapa wartawan itu banyak perempuan? Saya bilang, karena waktu itu saya ada di sebuah komunitas yang wartawan semuanya. Dia perempuan, beliau perempuan. Dia dosen saya perempuan gitu. Ngomong dia, Abi, sorry ya, kalau ini mau dibip silakan dibip. Tapi wartawan dengan akan lebih mudah. Dia ngomong seperti itu. Serius loh. Karena emang ada struktur kekerasan patriarki yang membuat perempuan lebih luas untuk membongkar. Tapi luasnya di sini adalah tadi dia mengorbankan dirinya untuk bisa dilecehkan kasarnya gitu kan, ataupun bisa dalam bentuk apapun ya dia pelecehannya digoda, atau dia bisa membongkar informasi gitu kan. Itu pada awal saya dulu itu saya nggak ulang juga gitu kan. Kok gini ya cara orang melihat Tapi perempuan sampai gitu. seorang perempuan bisa ngomong kayak gitu, lu shock juga sih. Realistisnya emang iya kan. Iya juga sih, apalagi narasumber cowok. Iya, pasti kalau wartawannya cewek tuh dengan pengalaman gampang. saya mengerti kenapa beliau ngomong seperti itu gitu kan. Walaupun saya tidak setuju dengan ngomong seperti itu, tapi kan dasein dan dasolen. Yes. Ada yang terlihat dan ada yang seharusnya gitu kan. Iya. Yang seharusnya nggak seperti itu, yang terlihat banyak. Kedua, pada saat saya pertama kali jadi wartawan profesional, satu batch 15 orang, 12 orang perempuan. Wow. Sorry. Satu batch 15 orang, 12 orang laki-laki. Oh, 3 Cuma doang. 3 orang perempuan. Terus saya tanya ke bos saya, Pak, kenapa banyak laki-laki? Ya? Terus dia dengan santai gini, Abi, gitu, perempuan tuh rusak nanti susah. What? Kenapa gitu? Ya dia hamil, dia nikah, dia akan keluar sedang cepat. Gue bilang, nggak ulang lagi saya gitu kan. Kok gini cara orang ngelihat gitu kan ya? Tapi realistisnya saat itu terjadi memang seperti itu gitu kan. Banyak yang teman-teman angkatan saya yang menikah terus keluar gitu kan. Karena jadwalnya susah ya kalau wartawan untuk seorang yang udah menikah. Sebenarnya bukan karena hamilnya, bukan karena perempuannya, tapi sistem kita tidak mengakomodir itu. Iya. Iya nggak? Jadi salah kita ngelihatnya. Kita ngelihat di dampak, bukan di
awal gitu kan. Tapi itu menarik buat diskusi-diskusi seperti itu karena ini lebih jauh dari tadi kamu ngelihat bahwa ini adalah sebuah kesalahan struktural gitu kan. Iya. Saya melihatnya lebih jauh lagi memang gitu. sejak awal itu memang ada kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk-bentuk yang tidak kita sadari sebagai sebuah kekerasan. Iya juga sih. gitu kan. Benar-benar. Termasuk dalam pembiasaan ngomong seperti tadi, ya kan? Termasuk dengan intake perempuan yang disedikitin. Kenapa? Karena akan nyusahin kalau dia hamil kan. Aku pernah ada yang ngomongin bahkan Kang, udah Steph lo siaran malam aja pakai baju yang seksi aja. That's it, ya nggak? Kayak wah aku pas dia ngomongin itu parah banget sih. Bahkan dulu ada program yang jam segitu pakai 2 cewek, pakai seksi semua kan? Iya. Saya nggak akan ngomong program apa ya. Iya nggak usah sih. Iya. Tapi maksudnya Dan di media apa saya nggak akan ngomong juga. Cari sendiri di YouTube. tapi maksud aku tuh berita. Iya, gitu kan. Berita Yang loh. lu jual apa gitu kan? Iya. Lu jual aku paha, shock lu pas jual denger. paha buat berita gitu kan? Makanya. Sekalian aja lu jual pahanya doang gitu. Jadi ada ayam. Maaf ya. Maksudnya, Paha ayam. enggak, saya jangan lihat saya sebagai seorang yang seksis, enggak, saya cuma realistis aja bahwa memang situasinya seperti itu. Iya. Banyak yang melihat itu sebagai sebuah objek gitu kan. Bener. Padahal kan objek berita adalah ini kan. Itu dia Kang, maksudnya lah. Emang bedanya gue dengan jurnalis cowok sama jurnalis cewek kan sama-sama kita punya otak yang sama-sama diasah sebagai jurnalis. Kok yang dijual cuman badan, bukan otak kita Iya, gitu. tapi itulah jadi makanya saya bilang kalau misalnya ada sesuatu yang unspeakable atau nggak bisa diomongin, omong aja dulu gitu. Ya, daripada ketahan-tahan gitu kan terus nggak ada yang ngomong. Iya, dulu aku nggak berani ngomong loh Kang. Ya, you should. Iya makanya, benar-benar. Jadi Gitu. ketika aku ngelihat si jurnalis perempuan ini yang kemudian berani banget untuk speak up, oh benar juga ya. Iya. Justru kita sebagai jurnalis perempuan harus jadi pionir untuk Iya. nunjukin bahwa kita harus berani untuk ngomong dan bahkan membantu yang tadi ya, jadi the voice of the voiceless. Kamu tahu nggak bedanya antara martir dengan gerakan? Enggak. Martir itu sendirian, gerakan itu rame-rame. Jangan sampai teman kita jadi martir. Benar juga. Jadikan ini sebuah gerakan. Oke. Kalau martir bisa dilupakan gitu. Atau minimal efeknya nanti gitu kan. Kalau gerakan Kalau bakal gerakan lebih ya kenceng sistemik dari gampang sekarang gitu, bahwa kita semua punya suara yang sama gitu kan. Ya intinya adalah bagaimana kita mengkomodifikasi suara-suara itu menjadi sebuah kesatuan gitu, menjadi solid gitu. Jadi kalau kita tahu ada yang kasus pembakaran rumah jurnalis di Sumatera Utara, itu juga yang sempat heboh itu videonya kalau di grup-grup kita wartawan yang masih di lapangan, Kang, itu kameramen atau sebutnya campers. Kalau yang belum tahu campers itu apa, nonton video aku yang nanti aku taruh di atas. Itu apa bedanya campers sama videographer. Itu yang waktu sidang SEL. Itu yang tendang lah. Terus maksud aku, itu berani banget di ruang publik gitu loh Kang Abi. Itu menurut Kang Abi apa sih yang terjadi? Kasarnya kampungan gitu. Gue capek pakai bahasa yang agak halus. Ya, hari-hari gini. Iya, pada saat dialektika itu berjalan, akademik itu kita bisa berdiskusi gitu kan. Masih ada pakai kekerasan hanya untuk menghentikan sebuah statement atau sebuah komunikasi. Saya pikir tuh orang hidup di zaman mana gitu kan. Saya bilang gitu kan. Maaf ya, nggak maaf juga buat lu gitu. Maksudnya ke siapa nih Kang? Ya, sekarang ada kebebasan informasi. Lu tutup dari radio, nongol dicetak zaman dulu. Cetak tutup, ada di TV. TV tutup apa? Sekarang apa semua? Media sosial. Media sosial, selesai lu semua. Ya nggak? Jadi dalam hal ini ya, kita nggak bisa lagi melakukan cara-cara blokir informasi. Karena filter sumber informasi itu ada di kepala kita sendiri. Ya nggak? Jadi kemewahan itu berganti. Kalau dulu kan mewah itu adalah pada saat kita punya informasi. Sekarang kemewahan itu adalah pada saat kita bisa melakukan filter informasi. Dan filter informasi nggak bisa dilakukan oleh eksternal. Kenapa? Terlalu banyak. Lu mau bikin apa? Mau bikin pagar besi? Mau hidup di bunker, gitu kan? Ya, you can do that, but that's not how we live, right? Gitu kan? Kita hidup di zaman era kebebasan informasi ya. Bersiaplah dengan informasi yang berbeda, bersiaplah dengan informasi-informasi yang mungkin kamu nggak suka, gitu kan? Tapi kan, ya, who are you, gitu kan? Kalau emang nggak suka ya sudah, memang begitulah jalannya kebebasan berpendapat kan. Jadi konsep saya adalah pada saat kita meyakini ada kebebasan berpendapat, lalu ada yang mencoba menghentikan pendapat itu dengan kekerasan, saya bilangnya so yesterday. Itu maksudnya kebebasan berpendapat ini bukan warga biasa loh, tapi wartawan yang juga dilindungi oleh undang-undang pers kan Kang Abi. Lebih lagi gitu kan. Jadi bisa memang di situ memang si yang pelakunya memang tidak mengerti konsep berkomunikasi tadi, atau memang mereka memang pengen seperti itu, alias dibayar untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya ya mungkin mereka tahu salah atau nggak tahu salah, tapi mereka hidup dari situ. Nah, bertahun-tahun jadi jurnalis pernah nggak sih ngalamin itu, Kang Abi? Tentu pernah. Dalam bentuk? Dalam bentuk ya intimidasi gitu kan. Kekerasan fisik pernah, tapi itu dulu banget ya, pas saya masih... Berarti itu makanya dibilangnya itu zaman dulu banget guys, kekerasan terhadap jurnalis.
Come on. Lu kena aja ya, lu tahu aja soalnya gini. Enggak, tapi jujur memang udah lama banget terakhir saya mengalami tekanan seperti itu gitu kan. Jadi untuk yang sekarang orang lebih cenderung kayak protes, mengadukan ke Dewan Pers gitu kan. Atau mungkin karena dia nggak tahu, mengadukan langsung ke polisi. Padahal yang mereka nggak tahu adalah polisi, Dewan Pers, dan kejaksaan tuh udah punya MOU bahwa setiap isu yang menyangkut pers maka harus melewati Dewan Pers gitu. Jadi emang kita harus edukasi itu, dan kita juga harus membiasakan diri bagaimana kita berselisih pendapat terkait dengan sebuah informasi. Berselisih pendapat terkait informasi, apalagi menyangkut media, itu berbeda dengan berselisih pendapat misalnya kita di lapak sabung ayam gitu kan, that's very different gitu kan. Kalau itu terserah, nggak ada aturannya, itu langsung undang-undang pidana gitu kan kalau misalnya melakukan apapun di situ. Tapi kalau informasi media, kita punya undang-undang lain gitu kan. Seharusnya menurut Kang Abi gimana jurnalis menyikapi ketika ada yang melakukan kekerasan itu untuk membungkam kita? Untuk membungkam, ya satu kata, lawan. Lawan dalam hal ini ya kita nggak boleh dibungkam. Karena kalau kita memang mengacu pada prinsip demokrasi, maka siapa lagi yang bisa ngomong sekarang? Saya tahu pemerintahan tidak membungkam, ya. Sekarang itu kan kita punya pendapat seperti itu kan. Tapi ini pengalaman saya pribadi pada saat saya ngajar kemarin, pada saat saya melatih mereka untuk buat konten, dan Pak, kontennya boleh nggak kritik terhadap pemerintah? Boleh aja gitu kan. Terus ada sebuah statement dari mereka yang buat saya diem. Apa tuh? Pak, kalau saya nanti diaduin polisi gimana? Sorry, umur 18 tahun sudah bicara bagaimana kalau saya kena pidana gitu kan. Ketika bersuara. Iya, itu sebuah pendidikan yang jelek untuk mahasiswa kita gitu. Padahal demokrasi ini dibangun dari suara publik. Padahal harusnya mahasiswa yang paling idealis ya, masa-masa yang idealis banget gitu. Kalau udah seumur lu menjadi realistis Iya. Kadang-kadang seperti itu kan. Kadang-kadang dengan kita ada kebutuhan realistis, maka kita cenderung akan lebih melunak. As a lecturer or as a journalist, saya akan bilang bahwa saya akan melawan itu. Dan cara melawannya adalah tadi, kalau misalnya ada kekerasan untuk membungkam, saya bilang lawan dulu aja gitu kan. Kenapa? Ya karena memang seharusnya semua orang bisa bicara apapun yang dia mau. Ya kan? Tapi lawannya bukan dengan fisik ya? Bukan dengan fisik, iya seperti itu. Tapi dengan karya jurnalistik kita itu. Iya, karya jurnalistik ataupun dengan data, dengan statement gitu kan. Nah kalau AI gimana Kang? Kayak apakah presenter masih akan menjadi pekerjaan yang punya tempat atau bisa jadi replace?